Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pendidikan semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di radio kesayangan kita, Radio Pendidikan Sumatera Selatan, radio milik kita semua. Di kesempatan berbahagia ini bersama saya kembali Ike Puspasari, dan kebetulan di studio kita sudah hadir bintang tamu kita yang cantik, ada Ibu Dian Erianti dari SMA Negeri 16 Palembang. Oke lah, kita langsung saja sapa ya narasumber kita. Selamat pagi Ibu Dian. Pagi Mbak Ike. Ibu Dian ini guru mata pelajaran fisika ya. Jadi sobat pendidikan yang suka gemar mata pelajaran fisika, kita akan menyimak penjelasan beberapa materi di kelas 10. Yaitu tentang besaran dan satuan ya Ibu Dian ya. Iya. Oke lah, untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Ibu Dian untuk menjelaskan materi kita besaran dan satuan. Silakan Ibu Dian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sobat pendidik dan semua anak-anak ya, khususnya siswa-siswi di sekolah negeri, SMA negeri di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di acara ini bersama dengan saya Ibu Dian Erianti, yang dimana saat ini saya bertugas menjadi guru di SMA Negeri 16 Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan materi ya, ini pokok utama di dalam pelajaran fisika, khususnya di kelas 10. Ada materi besaran dan satuan ya. Kenapa saya bilang ini pokok penting ya, yang paling utama, karena di dalam fisika kita harus mengetahui dulu lambang-lambang, simbol-simbol yang ada pada dalam materi fisika. Nah, untuk di awal kita akan mengetahui dulu definisi dari besaran. Jadi besaran itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi dia mempunyai nilai dan juga mempunyai satuan ya. Ya, Bu. Nah, sedangkan satuan itu sendiri adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding di dalam pengukuran. Nah, adapun sebenarnya besaran itu nanti di dalam fisika dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu sendiri adalah besaran yang berdiri sendiri tanpa diturunkan dari besaran yang lain, Bu Ike ya. Nah, ada 7 yang termasuk di dalam besaran pokok, dan ini sepertinya siswa, anak-anakku semua harus hafal, wajib ya. Jadi wajib hafal. Kenapa? Karena 7 besaran pokok ini nanti akan digunakan untuk mencari besaran turunan. Jadi 7 besaran pokok ini adalah, yang pertama itu adalah jumlah molekul zat. Kemudian ada yang namanya, yang kedua itu intensitas cahaya. Yang ketiga ada waktu ya. Kemudian yang keempat ada arus, atau yang lebih dikenal dengan kuat arus. Kemudian ada suhu dan ada massa, serta yang terakhir ada panjang. Nah, ini harus dihafal ya anak-anakku sekalian ya. Jadi ada tips nih untuk menghafal. Kalau Ibu selalu memberikan tips seperti singkatan ya Bu Ike. Jadi biar anak-anak kita lebih mudah paham. Nah, singkatannya itu jiwa SMP. Jadi ya baik SMA nanti maupun SMP kan nanti tetap belajar ya, karena di SMP sudah pernah diulang. Jadi biar kita SMA tetap mempunyai jiwa SMP, jiwa muda. Jadi lebih mudah untuk menghafal. Seperti itu ya Ibu Ike ya. Nah, setelah dari besaran pokok, nanti seperti yang sudah Ibu katakan di awal, ada besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah, ini nanti bisa dilihat di slide saya ya, di tampilan ini. Besaran turunan itu ya adalah besaran yang diturunkan dari satuan besaran pokok.
Jadi kalau kita sudah hafal besaran pokok, kita tinggal menurunkan satuan dari besaran pokok, maka didapatlah besaran turunan. Ada banyak kalau besaran turunan. Kalau besaran pokok kan hanya 7, makanya kita wajib hafal. Kalau besaran turunan itu banyak. Salah satunya contoh sederhana ada luas, ya, ada luas. Luas itu didapat dari panjang kali lebar. Jadi satuannya kan meter panjang, lebar juga meter, maka didapatlah meter kuadrat atau yang lebih kita kenal dengan meter bujur sangkal. Atau meter persegi ya Bu? Nah, atau meter persegi, benar ya Bu Ike. Kemudian nanti ada volume. Volume itu juga dari panjang kali lebar kali tinggi. Juga itu sama ya, dari meter kali meter kali meter. Maka satuannya adalah meter kubik, yang lebih kita kenal dengan meter kubik. Terus ada kecepatan. Kecepatan itu kan didapat dari perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Nah, perpindahan itu sendiri kan meter satuannya, satuan dari besaran pokok, dan waktu tempuh adalah sekon. Maka didapatlah satuannya adalah meter per sekon. Nah, sedangkan satuan itu sendiri seperti sudah dikatakan itu adalah pembanding ya, digunakan untuk pembanding pengukuran. Jadi satuan ini sudah mempunyai aturan baku. Jadi kalau kita punya satuan tuh harus ada aturan baku. Jadi yang kita gunakan standar internasional biar tidak berubah-ubah dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Coba dibayangkan ya Bu Ike. Kalau misalnya kita ingin mengukur panjang meja, pakai jengkal. Nah, iya, kalau tidak baku kita menggunakan jengkal, bayangkan harus berapa jengkal yang kita pakai. Dan itu jengkal anak kecil sama orang dewasa kan itu berbeda. Maka digunakanlah satuan yang standar internasional. Jadi mungkin materi kita yang Ibu sampaikan hari ini ya, biar anak-anak bisa lebih memahami, mungkin lebih enak ya belajar. Ibu harapkan ini bisa dipahami. Jadi mungkin sampai di sini aja materi yang Ibu terangkan, karena materi kita hanya besaran dan satuan. Mungkin bisa mewakilin pertanyaan sobat pendidikan di rumah, boleh Bu ya? Waktu saya sekolah dulu kan ada juga kelajuan Bu. Kelajuan ini kan kalau kita lihat satuannya sama, meter per sekon. Apa bedanya dengan kecepatan Bu? Oh iya, memang ya, kalau di kelas itu kadang bingung anak-anak karena memang ada kecepatan, ada kelajuan ya Bu Ike ya. Jadi gini, kalau boleh Ibu Dian berbagi ya, kelajuan itu sebenarnya adalah besaran skalar Bu. Jadi besaran skalar itu hanyalah besaran yang hanya mempunyai nilai tanpa melihat arah. Jadi seperti berapa, misalnya si Andi naik motor, jadi berapakah kelajuannya? Dia hanya misalnya 20 km per jam. Tanpa memperhatikan arahnya. Tanpa kita tahu arahnya kemana, ke selatan kah? Ke utara kah? Ya, dia menggunakan jadi dia menggunakan kelajuannya hanya 20 km per jam seperti itu. Nah, beda dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu ada arahnya. Jadi kalau kecepatan bukan panjang lintasan ya, tapi perpindahan kedudukan. Jadi kedudukan awal atau kedudukan akhir dikurang dengan kedudukan awal. Nah, itu dibagi dengan waktu dan itu termasuk besaran vektor. Jadi selain nilai ya, juga ada arah yang diperlukan, yang diperhatikan seperti itu. Makanya kecepatan itu ada yang bernilai negatif Bu ya. Negatif ini dalam artian arahnya terhadap sumbu X positif atau sumbu X negatif gitu Bu Dian. Seperti itu. Makanya kalau kecepatan dia ada arah negatif dan ada arah positif. Sedangkan kelajuan itu hanya nilai saja, seperti itu. Oke, bagaimana sobat pendidikan di rumah? Saya kira penjelasan dari Ibu Dian cukup bisa dipahami bagi sobat pendidikan yang masih merasa membutuhkan keterangan lebih lanjut. Silakan nanti ya di link berikut ini, silakan kalian beri komentar dan jangan lupa di like juga. Saya kira kalau guru fisika saya dulu seperti Ibu di SMA, saya suka Bu pelajaran fisika. Terima kasih Bu Ika. Untuk sobat pendidikan di rumah, mungkin penjelasan Ibu Dian untuk perjumpaan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi seperti sudah saya jelaskan, untuk keterangan lebih lanjutnya boleh ikut isi linknya di komen dan ikut komentarnya di sana. Insya Allah nanti ada tanggapan dari Ibu Dian. Jadi untuk hari ini saya selaku pembawa acara Ike Puspasari dan bintang narasumber kita Ibu Dian Erianti.
Semoga kita ada kesempatan lagi berjumpa di studio radio kesayangan kita, yaitu Radio Suara Pendidikan Sumatera Selatan, milik kita semua. Untuk itu sampai jumpa lagi di perjumpaan yang selanjutnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.